Wakil Ketua Umum Partai Golkar yakni Erwin Aksa membeberkan soal adanya utang piutang antara calon presiden yang diusung Nasdem yakni Anies Baswedan dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno. Utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini terjadi saat keduanya maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Adapun hal ini disampaikan Erwin Aksa saat menjadi bintang tamu di siniar Akbar Faisal Unsensor. Awalnya ia berbicara soal perjanjian politik antara Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Erwin mengungkapkan perjanjian tersebut terdapat di kuasa hukum Sandiaga Uno kala itu yakni Rikrik Rizkiana. Selain perjanjian politik terdapat juga perjanjian utang piutang antara Anies dan juga Sandi. Kala itu menurut Erwin Aksa logistik pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno cukuplah sulit. Meski demikian hal tersebut dapat terpenuhi berkat Sandiaga Uno yang memiliki banyak saham dan juga likuiditas bagus. Berangkat dari hal tersebut, Sandiaga Uno kemudian memberikan pinjaman kepada Anies Baswedan. Saat ditanya Akbar Faisal mengenai nominalnya, Erwin Aksa memperkirakan Sandi memberi pinjaman sebesar 50 miliar rupiah kepada Anies. Ketika ditanya Akbar Faisal apakah Anies Baswedan sudah melunasi hutangnya kepada Sandi, Erwin Aksa meragukannya. Sementara itu, Erwin Aksa mengaku turut hadir saat Anies Baswedan membuat perjanjian politik dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Adapun ia bahkan ikut membuat draft perjanjian tersebut. Selain Fadlizon, kata Erwin Aksa, Rikrik Rizkiana juga turut membuat perjanjian tersebut. Lebih lanjut, Erwin Aksa mengungkapkan isi perjanjian yang dibuat adalah pembagian tugas bagi Anies dan Sandiaga Uno jika terpilih menjadi gubernur dan wagub DKI. Menurutnya perjanjian itu dibuat atas kemauan Yusuf Kala berdasarkan pengalamannya bersama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Diketahui Erwin Aksa adalah salah satu orang berjasa sehingga Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Pada Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan berhasil mengalahkan pasangan Ahok dan juga Jarod Saiful Hidayat. Cerita paket Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta dibahas Erwin Aksa pada 2022 lalu dalam video berjudul Erwin Aksa The Untold Story. Erwin Aksa menyebut paket Anies Baswedan Sandiaga Uno berawal saat ia bersama Rosan Roslani yang sedang menjabat Ketua Kadin Indonesia diundang ke istana. Adapun saat itu keduanya memilih pulang lebih awal dari istana. Dalam perjalanan pulang, mereka kemudian menghubungi Sandiaga Uno yang saat itu akan maju Pilkada 2017. Namun kala itu Sandiaga Uno tidak akan maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ia berencana maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan ex-Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo. Meski demikian, paket Sandiaga Uno Yoyok Rio Sudibyo batal karena ditarik Nasdem. Erwin Aksa kemudian meminta pendapat JK yang kala itu tengah berada di Amerika Serikat untuk agenda Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu Erwin Aksa diperintahkan untuk menghubungi ayahnya yakni Aksa Mahmud. Hal ini disebabkan karena Aksa Mahmud kenal Sudirman Said yang sering berhubungan dengan Anies Baswedan. Adapun kemudian Aksa lalu menghubungi ayahnya menyampaikan bahwa sang ayah ditunggu di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara. Akhirnya ayah Erwin Aksa menemui Prabowo di Kertanegara berbicara hingga Prabowo ikhlas menerima Anies menjadi calon gubernur dari Gerindra dan PKS pada saat itu. Kemudian Anies datang ke Kertanegara, disepakati Anies calon gubernur, Sandi Uno calon wakil gubernur. Pasangan Anies Sandi pun akhirnya memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.